ya di Bandung. Kebetulan saya di Bandung. Ini hujan terus dari tadi ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya. Mudah-mudahan pula dan mengurangi hikmat ya untuk terus labur ilmi ya. Walaupun kajian-kajiannya mungkin hanya bisa dilaksanakan kalau saya pribadi ini pada malam hari. Kebetulan pada malam hari ini. Nah, ini adalah pertemuan keempat. Jadi pertemuan pertama kita sudah berbicara kaitan secara umum kaitan dengan struktur secara umum kaitan dengan ilmu pengetahuan. Bagaimana basis ilmu pengetahuan, kemudian bagaimana basis logika itu di mana posisi logika, kemudian juga posisi secara epistemologi dan lain sebagainya. Itu sudah kita kemarin terangkan pertemuan pertama, kedua dan ketiga itu sudah sering ditekankan. Kembali lagi kepada bahasan ilmu mantik. Yang menjadi objek ilmu mantik ini ya, itu adalah kajiannya adalah kaitan dengan kajian ada lafad ya di dalamnya. Pertama ada yang kaitan dengan tasawurnya, si lafadnya itu sendiri ya. Kemudian juga ada kajian antar lafadnya yang nantinya menjadi kodiah atau kalimat. Kemudian ada satu lagi itu adalah hubungan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain, di mana di dalamnya itu memang ada hubungan logika, hubungan logis ya, sampai pada kesimpulan yang baru nantinya. Yang nantinya silahkan kalau dalam ilmu logika itu ada mukadimah kubro, mukadimah subro, ya, kemudian sampai kepada natija atau kesimpulan. Termasuk juga misalkan kalau dalam ilmu logika itu ada premis mayor, minor, kemudian nanti ada kesimpulan. Nah ini sampai pada tahap yang ketiga. Nah kita belajar baru pada tahap yang pertama ya, kajian tentang analisis lafad. Analisis lafad. Kemudian nanti analisis kodiah ya. Kalau kodiah ini berarti sudah menjadi satu kalimat yang utuh. Nah kalau kajian lafad biasanya ini baru sebatas analisis lafadnya saja. Nah kalau kajian yang kedua ya, itu kajiannya adalah kodiah ya. Kajian itu adalah kodiah. Jadi kalau kodiah itu atau putusan itu di dalamnya sudah terbangun daripada lafad-lafad ya. Yang lafad-lafad tersebut tentu saja nantinya ada putusan di sana ya. Apakah putusan yang berupa mujib ya, yang berupa yang positif ataupun sebaliknya yang negatif. Pak Munawar, ya Ustaz, di unmute dulu itunya, nah itu supaya tidak mengganggu. Nah jadi kajiannya 3. Jadi fokus kepada lafaz, kemudian yang kedua adalah fokus kajiannya kalimat ya, di mana kalimat tersebut itu mengandung putusan atau disebut juga putusan atau kodiah. Kemudian yang ketiga itu adalah hubungan antara kodiah dengan kodiah yang lain yang nantinya sampai kepada ilmu baru atau kesimpulan baru nantinya. Gitu. Yang berkesimpulan dari apa yang ada ya, menyimpulkan sesuatu yang asalnya tidak diketahui dari sesuatu yang diketahui. Ya, dari sesuatu yang diketahui. Nanti ada hubungan antar kalimat tersebut ya. Dan nanti tentu saja kalau dalam ilmu mantik nanti bisa dikritisi. Nah, kaitan dengan kajian lafadz ini ya. Maka karena tentu saja kaitan dengan ilmu mantik ini tidak akan terlepas daripada kaitan dengan bahasa, karena bahasa itu adalah menjadi medium, menjadi alat, menjadi komunikasi ya antara manusia dengan manusia yang lain. Termasuk juga bagaimana manusia mengekspresikan ya, mengekspresikan pikiran, kemudian juga perasaan ya, itu melalui bahasa ini.
ya, melalui bahasa ini. Jadi memang kajiannya itu ada kajian tentang lafadz ini. Ya, lafadz, kemudian nanti bahasa itu tersusun daripada unit-unitnya itu, apakah ada kaitan dengan tadi lafadz, kemudian juga hubungan antar lafadz ya, yang gabungan nantinya yang murokab, kemudian nantinya jadi kodiah, satu lagi adalah hubungan antar kodiah dengan kodiah yang lain. Nah, jadi yang kita punyai ini untuk komunikasi dengan yang lain, termasuk juga apakah dengan bahasa lisan ataupun dengan bahasa tulisan, itu adalah dengan melalui medium bahasa ini, ya, melalui medium bahasa ini. Nah, kemarin kita sudah belajar ada kajian tentang lafadz ini, itu kan ada yang kaitan dengan tasawur, kemudian juga ada kaitan dengan tasdik, ya. Kemudian bagaimana nantinya itu bahwa tasawur itu ada kaitan dengan maudu, kaitan dengan mahmul, kemudian juga kaitan dengan nisbah antara maudu dan mahmulnya, ya. Kemudian juga bagaimana kaitan dengan tasdiknya, ya. Gitu. Kemudian juga secara sederhana kemarin juga sudah diterangkan kaitan dengan perbedaan keduanya. Nah, sekarang kita akan membahas malam ini itu adalah kaitan dengan kajian dalalah. Kajian dalalah. Nah, ini juga nanti ada hubungannya juga dengan kajian dalam ilmu mantik, ilmu usul fikih, maaf, dalam ilmu usul fikih. Jadi kajian dalalah ini karena tadi itu adalah bahasa dan bahasa itu tersusun daripada huruf-huruf, ya. Nah, mau tidak mau berarti nanti ada kaitan dengan masalah dalalah, ya, dalalah gitu. Dalalah. Nah, ini kajian lebih umumnya itu kaitan dengan masalah dalalah ini adalah kaitan dengan petunjuk bagaimana sesuatu itu bermakna dan bagaimana nantinya itu bisa dipahami. Gitu. Jadi struktur bahasanya itu seperti apa, ya. Dan penunjukan maknanya itu sampai bisa nanti dimaknai dan dimengerti itu seperti apa. Nah, kajian tentang anwa'ud dalalah ini, jadi dalalah ini itu adalah memahami sesuatu dari sesuatu yang lain, ya, gitu. Jadi kalau dalam kajian itu, jadi kalau dalam kajian filsafat itu, filsafat strukturalis, ya, itu ada sign, ya, sign itu tanda, kemudian ada petandanya. Jadi ada tanda, ada petanda, kemudian juga ada bahasanya itu ada signifier, kemudian ada signified. Signifier itu adalah si tandanya, signifier itu adalah kaitan dengan maknanya, ya, maknanya atau gambaran mentalnya. Itu signifier, apa yang ditunjukkannya atau makna konten yang ada di dalamnya. Ketika kita menyebutkan kata lampu, nah LAMPU, ya, sebagai kalimat yang itu menunjukkan kepada gambaran mental tertentu dengan lampu yang gambaran mental daripada LAMPU itu, ya. Misalkan bisa dilihat sekarang, teman-teman kalau berada di kamar silakan lihat lampu, kemudian kita membahasakannya dengan lampu, ya, dengan lampu yang ada dalam realitas. Nah, ini kan itu ada signifier, ada signified. Nah, itu tanda, kemudian ada petanda. Nah, jadi memahami sesuatu itu dari sesuatu yang lain, gitu. Jadi lewat tanda tadi itu dapat dipahami kaitan dengan sesuatu yang lain. Nah, dan mediumnya itu adalah diantaranya adalah dengan bahasa. Nah, kajian tentang ini lebih umum lagi, lebih atas lagi, ya. Kajian tentang lafadz itu sebelum nanti ke lafadz itu adalah kajian tentang dalalah, ya. Kajian tentang petunjuk, karena petunjuk itu bisa dua. Pertama ada yang berupa lafdiyah, ya. Tadi kecenderungannya adalah kaitan dengan berbahasa. Kemudian ada juga yang ghair lafdiyah, gitu. Kalau yang ghair lafdiyah ini berarti tidak berbentuk lafad, tidak berbentuk saut, ya, gitu. Tidak berbentuk saut. Ada yang lafdiyah, kemudian ada yang ghair lafdiyah. Gitu. Nah, ghair lafdiyah itu semacam nanti isyarat itu ya masuk ke sini, ya. Kalau yang isyarat itu, gitu. Ada juga nanti yang berupa saut,
Kalau yang berupa saut itu ya pokoknya ada bunyi ya di dalamnya itu. Kemudian juga bisa jadi berupa tulisan juga, maka itu masuknya adalah kepada kategori lafdiyah. Nah, misalkan kita bongkar dulu ini yang lafdiyah. Jadi yang lafdiyah itu yang lafdiyah itu terbagi kepada tiga kategori. Yang pertama itu adalah yang aklan ya, yang berupa akal, ini masuk akal yang lafdiyah ini. Misalkan seperti ada suara di dalam gua misalkan ya, yang meminta tolong misalkan, tolong misalkan. Nah, kita karena tahu karena ada suara yang meminta tolong di dalam gua tersebut, maka kita berkesimpulan bahwa di dalam gua tersebut itu ada manusia ya, ada manusia di dalamnya. Itu ada manusia di dalamnya. Itu. Kemudian juga misalkan ketika di sebuah ruangan ya, kita itu ingin tahu apakah di dalamnya itu ada orang ataukah tidak. Kemudian di dalamnya misalkan ada yang tilawah misalkan ya. Oh, berarti di ruangan tersebut itu ada orang yang sedang membaca Al-Qur'an. Ini kan menunjukkan bahwa suara tadi atau lafdiyah tadi itu secara akal itu menunjukkan adanya orang, ada orang di dalamnya. Jadi ada hubungan sebab akibat, ada hubungan logis ya, ada hubungan logis antara tanda dengan nanti dengan petandanya. Oh iya, kalau ada yang ngomong berarti di dalamnya pasti ada orang. Oh iya, berarti kalau ada asap berarti di dalamnya pasti ada yang pembakaran atau misalkan ada api. Nah, ini petunjuk seperti ini itu hubungannya adalah dalalah secara akliyah. Kemudian yang kedua, ada dalalah itu yang sifatnya itu topan ya, sifatnya itu. Jadi tabiiyan ya, tabiiyan. Jadi kalau yang sifatnya tabiiyan ini itu adalah sifatnya yang mungkin bisa dibilang sebagai sesuatu yang memang seperti tidak ada hubungan logis sebetulnya ya, tapi secara tidak langsung itu dapat dipahami langsung, itu mempunyai hubungan yang nyata. Misalkan seperti ada kalimat aduh misalkan, oh berarti kalimat aduh ini walaupun misalkan secara asal tidak menunjukkan apapun, tapi bagi kalangan tertentu misalkan bahasa aduh itu menunjukkan bahwa dia memang sedang tertimpa musibah. Misalkan ya ada kalimat au misalkan. Nah, au ini itu menunjukkan bahwa misalkan si kakinya itu misalkan ada duri ya, atau si durinya itu kena tangan misalkan, yang menunjukkan itu kepada rasa sakit ya, pada rasa sakit. Nah, ungkapan tadi itu cenderung kepada tabiiyah ya, jadi lafdiyah yang tabiiyah, itu lafdiyah yang tabiiyah. Jadi ini sesuatu yang natural ya, sesuatu yang natural, sesuatu yang memang badihi ya. Jadi hubungannya itu tanpa harus berpikir panjang gitu, seorang itu sudah bisa menyimpulkan gitu. Kadang-kadang ini juga bisa universal ya, kaitan dengan bahasa yang digunakan, bisa juga berupa bersifat lokal juga bisa. Nah, kemudian juga ada yang wadiyah ya. Kalau yang wadiyah ini itu bahasa-bahasa yang digunakan memang biasanya secara bahasa, secara struktur bahasa digunakan untuk itu, ataupun misalkan juga baik itu secara lughah ataupun secara istilah ya, yang biasanya digunakan oleh manusia ya, biasa wad'an, wadiyah gitu. Jadi memang dalam lafaz memang yang ditempatkan sebagaimana maknanya. Nah, biasanya sebagaimananya ini itu biasanya kalau kita lihat kamus yang mendefinisikan itu adalah para ahli bahasa ya. Makanya pendekatannya nanti adalah kaitan dengan lughah, kemudian juga kaitan dengan istilah. Jadi kalau tadi ada hubungan logis ya, si suaranya itu, kalau yang kedua itu tadi itu
lebih kepada si sautnya itu atau lafdiahnya itu lebih kepada sesuatu yang natural. Nah, kalau ini memang ditempatkan bahasa itu sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan penggunaannya. Nah, kemudian yang ghair lafdiah itu ada yang akliyah ya, itu. Ada yang akliyah. Misalkan begini, akliyah itu. Kita misalkan ke gunung. Nah, pas ke gunung, ke puncak gunung, kemudian di atas itu ada tulisan misalkan, ya. Tulisan misalkan di sini puncak Gunung Mega misalkan 2226 meter. Nah, kemudian secara tidak langsung kita pun melogikakan ya bahwa ini menunjukkan bahwa memang ada orang yang pernah ke sini gitu. Kemudian menulis dalam tempat tersebut, kemudian juga bawa semen ya jauh-jauh di atas gitu, kemudian ditulis gitu terkait dengan tulisan tersebut di puncak tersebut. Nah, ini kan menunjukkan bahwa tidak mungkin bahwa ini bukan oleh manusia, pasti ini ada manusia yang di dalamnya. Karena tidak mungkin pula oleh hewan, tidak pula oleh jin ya, apalagi malaikat misalkan dan lain sebagainya. Ini adalah tidak mungkin pula oleh hewan. Maka yang paling mungkin, yang paling logis adalah adanya manusia yang pernah ke sini. Nah, dalalah tersebut itu menunjukkan dalalah guer lafdiah ya, karena tidak ada suara. Gitu, karena tidak ada suara. Dalalah yang guer lafdiah. Nah, ya dalalah yang guer lafdiah, kemudian secara tidak langsung kita pun dapat mengambil kesimpulan, oh berarti ini pasti ada orang yang masuk. Termasuk misalkan ketika di kelas ada pencurian. Oh, berarti ini ada yang masuk ke kelas kemudian mencuri barang tersebut. Karena barangnya hilang. Karena tidak mungkin barang melangkah sendiri. Nah, ini kan biasanya seperti ini, dalalah-dalalah seperti ini itu digunakan secara tajam oleh para investigator ya. Khususnya misalkan seperti orang-orang yang bekerja di kepolisian, orang-orang yang bekerja di kejaksaan misalkan untuk pembuktian. Nah, biasanya menggunakan dalalah-dalalah seperti ini, dalalah-dalalah akliyah ini. Itu apa petunjuk-petunjuknya, kemudian bagaimana petunjuk tersebut itu mengarah cenderung mengarah kemana nantinya. Kemudian juga ada yang tabi'iyah. Kalau yang tabi'iyah itu, yang berlafdiyah tabi'iyah itu misalkan yang natural itu seperti kita melihat ada orang yang wajahnya memerah misalkan. Oh, ini merah padam misalkan ya. Oh, ini berarti orang memang dalam keadaan marah misalkan. Kemudian ada orang yang cenderung wajahnya merah tapi merahnya beda, ini misalkan di pipi ya. Misalnya bagi orang yang kulitnya putih misalkan ya, baik itu laki-laki ataupun perempuan, biasanya di perempuan ini kalau misalkan dia itu malu maka itu kelihatan dari wajahnya. Nah, wajah memerah ini itu menunjukkan bahwa perempuan tersebut itu malu misalkan. Seperti misalkan ketika ada seorang laki-laki yang melamar perempuan ya, perempuan melamar seorang perempuan. Ya, melamar seorang perempuan, kemudian ditanya si perempuannya apakah dia itu setuju atau tidak. Kemudian orang tuanya bertanya ya, si walinya bertanya kepada si anak, kamu mau nggak nikah sama pemuda ini? Nah, si perempuan tersebut tidak menjawab, hanya dari wajahnya saja misalkan dia tersipu malu ya, wajahnya memerah yang menunjukkan dia tersipu malu, yang menunjukkan kalau dalam hadis itu adalah bentuk persetujuan. Nah, ini sebetulnya dalalah, kalau dalam hadis ini ya itu bisa didekati dengan ini. Jadi dalalah ghair lafdiyah tabi'iyah ya. Jadi malu itu, nah kemudian itu menunjukkan bahwa itu si perempuan itu malu. Nah, kaitan dengan satu lagi ya, malu, yang malu tersebut tentu saja itu menunjukkan bahwa si perempuan tersebut itu setuju dengan menikah dengan laki-laki tersebut. Nah, kemudian ada satu lagi itu yang wad'an ya. Kalau wad'an ini memang ghair lafdiyah ya, ghair lafdiyah itu yang sudah dipahami secara umum misalkan ya. Seperti misalkan bahasa-bahasa isyarat ya. Bahasa-bahasa isyarat ini cenderung kepada wad'iyah sebetulnya.
ya. Jadi ada kesepakatan secara umum di sana, ya. Misalkan seperti adanya janur, ya, janur warna kuning itu menunjukkan adanya pernikahan di sana. Kemudian juga misalkan contoh yang lain seperti adanya bendera kuning, ya. Itu bendera kuning itu menunjukkan bahwa di rumah tersebut atau di daerah tersebut yang rumahnya ada bendera kuning, itu menunjukkan ada orang yang meninggal misalnya. Kemudian juga ada di daerah tertentu, misalkan kalau ada yang meninggal itu semua keluarganya menggunakan baju hitam misalkan. Nah, itu menunjukkan bahwa dia itu adalah eh, orang yang bersedih karena ada keluarganya yang meninggal. Contoh lain misalkan seperti ini adalah Guer Lafdiyah Wadiyah, ya, yang memang udah secara umum, secara adat, secara kesepakatan itu memang maknanya seperti itu. Walaupun memang dalalah wadiyah ini tiap daerah bisa saja berbeda misalkan, ya. Misalkan seperti di Amerika ini oke, gitu. Tapi di Thailand itu artinya berbeda dan itu sesuatu yang sangat tabu, ya, bagi orang Thailand itu misalkan menggunakan jarinya seperti ini. Kemudian juga anggukan, ya, anggukan itu menunjukkan kepada setuju misalkan, atau kemudian juga geleng-geleng kepala itu menunjukkan kepada misalkan tidak tahu misalkan, ya. Nah, di India mungkin beda lagi geleng-geleng seperti ini, ya. Kalau kita lihat di film-film India kadang-kadang itu maknanya berbeda. Kalau berbeda dengan di Indonesia, misalkan di Indonesia itu geleng-geleng kepala itu menunjukkan bahwa dia itu misalkan tidak mau, ya, atau berupa penolakan. Nah, ini namanya goer dalalah petunjuk, ya. Dalalah petunjuk dari sesuatu untuk memahami sesuatu yang lain. Nah, petunjuk tapi bentuknya itu sesuatu yang goer lafdia. Kita contoh yang lain misalkan seperti adanya lampu merah misalkan warna merah, ya. Kemudian kenapa kita kok kalau lampu merah itu kok diam gitu, ya? Kok ikut diam, ikut berhenti, kenapa tidak maju saja, ya? Oh, ternyata disepakati bahwa ketika ada lampu merah, maka itu menunjukkan semua kendaraan itu harus berhenti. Ketika kuning, maka itu siap-siap. Apakah siap-siap untuk berhenti ataukah siap-siap untuk maju misalkan. Kalau lampu hijau, kemudian itu disepakati bahwa itu menunjukkan bahwa kendaraan itu mesti maju, ya. Ke semua kendaraan yang tadinya diam itu mesti maju. Nah, saya pikir supaya bisa interaktif ini. Jadi ada yang berupa akliyah, ada yang berupa tobi'iyah, kemudian ada berupa wadiyah. Ini yang gerlafdiyah. Kebetulan ada berapa orang? Ada 8 orang, ya. 8 orang, ya. Nah, oh ya, sebentar. Silakan bikin contoh ini biar bisa lebih interaktif. Oh ya, sebentar. Ya, masih terdengar suara saya? Terdengar, Ustaz. Terdengar, ya? Coba saya panggil dulu ini. Ada Kang Mufti ini dari Cianjur, ya. Mendengarkan Kang Mufti? Mohon sambil ya udah sedikit tidak fokus nih, tapi diusahakan. Diusahakan. Sebentar, ya.
kita sedikit bermain logika ini ya, karena ini ilmu mantik. Jadi supaya agak interaktif ini bisa kita interaksi. Kang Mufti misalkan bikin contoh ini. Contohnya contoh jadi dalalah yang barusan wad'iyah, dalalah guer lafdiyah yang wad'iyah ini. Ya, bukan berupa saut, berupa tanda saja, tapi tanda tersebut itu menunjukkan kepada sesuatu yang memang disepakati. Kira-kira yang lain apalagi? Tadi kan sudah disebutkan contohnya banyak ya. Paling lampu Kira-kira apa merah, Kang Mufti? lampu merah, lampu hijau, Ustaz. Ya, lampu merah, lampu hijau. Ada lagi nggak yang lain? Silakan. Apa ya? Bendera kuning, Ustaz. Bendera Ada yang kuning. meninggal. Terus Terus apalagi? Coba diidentifikasi budaya-budaya misalkan seperti di mana? Apakah di Betawi ataukah misalkan di budaya Sunda ataukah di budaya Baduy dan lain sebagainya. Itu juga menarik nanti fenomenanya. Kira-kira apa nih yang disepakati? Kira namanya Ustaz ya. Ustaz. Pas selesai. Masalah pas ya, boleh. Nah, ini Kang Barkan ini hadir Kang Barkan. Iya Kang. Barkan Hadi. Iya. Ya. Pak. Kira-kira Kalau contohnya baju apa hitam, ini? kalau baju hitam tadi Ustaz? Gimana? Ya, baju hitam udah tadi. Jadi ada yang meninggal ya. Menunjukkan kesedihan. Kalau misalkan ke dokter itu kalau untuk bedah itu wajib baju hijau itu jatuhnya gimana Ustaz? Oh, boleh Wajib. itu masuknya adalah guer lafdiyah wad'iyah itu. Iya, maksudnya itu Ustaz. Jadi Kan misalkan rata-rata kan pasti dokter kalau putih itu dokter yang operasi misalkan. Ya. Dokter kalau operasi pasti harus pakai hijau, tapi kalau nggak operasi baru pakai putih, baju putih. Nah, jadi misalkan ada sebuah keluarganya ada yang dioperasi. Nah, jadi si keluarga itu dapat membedakan mana dokter yang mengoperasi dan bukan itu dari pakaian yang dikenakan. Nah, secara tidak langsung kan dia juga sudah langsung paham sebetulnya ya. Nah, langsung paham bahwa oh inilah dokter yang mengoperasi. Nah, dari mana dia tahu? Itu adalah dari dalalah pakaian yang dipakai. Nah, pakaian dipakai yang berwarna hijau yang dipakai oleh dokter, maka dokter tersebutlah yang telah mengoperasinya. Makanya si keluarga langsung bertanya kepada dokter yang mengoperasinya. Tidak bertanya kepada dokter yang tidak memakai pakaian yang putih. Nah, begitu Kang Barkan ya? Bisa kedengaran Kang Barkan? Bisa Ustaz, kedengaran Ustaz. Ada contoh lain nggak? Silakan Kang Barkan. Selain baju hijau, apalagi? Tapi ini nggak umum Kak Ustaz. Apa namanya sebenarnya ini lebih karena asal disepakati saja. Tadi kan adalah lafdiyah apa namanya buat iya itu kan contohnya gini Kang, kalau misalkan pakai peci hitam itu kan sesuatu yang bisa jadi di Indonesia itu untuk dipakai sholat, bisa juga orang yang tidak sholat pun kayak pencak silat pakai peci Ustaz. Beda sama peci haji Ustaz. Ya. Itu masuknya kemana tuh Ustaz? Betul. Boleh, itu dalalah wad'iyah itu sama. Dalalah guer lafdiyah karena peci kan bukan lafad ya. Itu kan sifatnya jadi tanda ya, yang guer lafdiyah. Misalkan pakai peci itu menunjukkan di daerah tertentu itu bahwa itu adalah seorang muslim ya. Bisa saja jadi identitas itu Kang Barkan ya. Iya betul Kak. Bisa jadi seperti itu. Misalkan seperti dulu juga kebijakan Rasul kaitan dengan masalah khaliful Yahud ya, kaitan dengan misalkan masalah jenggot ya. Nah, kalau misalkan menggunakan pendekatan mantik seperti ini, itu bisa jadi masuk dalam kategori dalalah guer lafdiyah yang wadiyah ya. Karena berjanggut itu pada waktu itu menjadi pembeda, identitas pembeda dengan orang-orang Yahudi, dengan orang-orang Nasrani, dengan orang-orang musyrikin dan Majusi pada waktu itu. Ya. Jadi panjangkan janggut, kemudian cukurlah kumis, ya. Itu. Nah, ini kalau analisisnya mantik, kajian dalalah itu masuk dalam kajian dalalah guer lafdiyah yang wadiyah. Ya. Itu. Jadi begitu Kang Barkan, ya. Saya coba ini ke Kang Fadli Furkoni bisa
berinteraksi. Ya Ustaz, Afwan ini pakai akunnya Oh, Kang orang lain. Ahmad, Yudi, silakan. Bukan, ini Fadli Ustaz, cuman pakai akun orang lain. Oh, Fadli, iya. Gimana Contoh Fadli? ini mungkin Ustaz yang What Iyah Goir Love Dia paling pernah lihat di Hmm. film gitu Ustaz, orang yang Ya. mengacungkan jempol ke jalan gitu, menandakan butuh tumpangan biasanya Ustaz. Kalau lihat di film-film gitu. Nah, betul itu. Seperti Acungan di jempol ke Amerika jalan ya. kayak di Amerika. Kalau film-film Amerika, misalkan yang di daerah-daerah seperti Texas ya, California, misalkan, itu menggunakan isyarat ya, isyarat doa itu ingin menumpang. Nah, itu betul, itu bisa itu, ya, bisa. Nah, bisa jadi juga yang dalalah guerlaf itu kan yang guerlaf dia ya, banyak. Ya, kira-kira ke Albani ini, Albani Nur Hakim, silakan bisa bikin contoh. Boleh ini, boleh yang lafdiah ya. Lafdiah itu ada yang hubungannya akliyah, ada yang tobiyah, kemudian juga afwan Ustaz, mikna tuhurung. Nah, ini tuhurung ini apa memang tidak menyala kayak api ya? Maksudnya atau bagaimana? Aduh, kalau kajian mantik berarti harus jelas juga kalimatnya. Kita ke Pak Munawar ini. Pak Munawar bisa bikin contoh, Pak Munawar silakan. Guer dia juga ada yang akliyah ya. Gitu. Kemudian ada yang tobi'iyah. Kemudian satu lagi itu ada yang wadiyah. Pembedanya apa? Ustadz, pembedanya adalah kalau yang akliyah itu ada hubungan akal. Nih siapa yang coret-coret? Nah, itu kan kalau ngomong siapa yang coret-coret berarti ada yang dicoret-coret. Asalnya itu coret-coret saja, asalnya berarti bersih. Kemudian papan tulis ada yang coret-coret. Oh, berarti kesimpulannya ada orang yang masuk kemudian mencoret-coret. Nah, itu berarti hubungannya akliyah. Ya, hubungannya akliyah. Kalau yang tobiyah, ya tadi misalkan wajahnya memerah, ya, atau juga misalkan meringis, ya. Kalau meringis berarti itu masuknya lafdiah ya. Misalkan wajahnya kelihatan capek, menunjukkan dia itu capek, misalkan ya apa ya kalau wajah capek itu. Ya, letih misalkan ya. Wajahnya itu letih itu menunjukkan kepada capek, misalkan itu gue lafdiah. Menunjukkan dia capek. Jadi lebih kepada gestur ya. Yang gestur tersebut itu kita langsung paham bahwa dia itu memang menunjukkan kepada sesuatu, apakah kesedihan, bahagia, dan lain sebagainya. Kemudian seseorang itu tersenyum misalkan ya. Nah, ini tersenyum itu bisa jadi menunjukkan bahwa dia itu sedang bahagia. Ya. Itu. Kalau yang wadiyah itu sesuatu yang memang sudah disepakati secara umum. Ya. Pak Munawar bisa bikin contoh, silakan. Pak Munawar hadir. Pak Munawar Holil. Sepertinya sedang tidak aktif ya. Ini ada yang baru ini. Oh, ada Pak Munawar, silakan. Bisa bikin contoh Pak Munawar, silakan. Celana cingkrang, Ustaz. Gimana? Celana cingkrang. Oh, celana cingkrang ya. Salafi Itu berarti. Itu menunjukkan identitas salafi berarti ya. Oh iya, boleh Kak. Pak Munawar, boleh. Jadi celana cingkrang orang pasti kesimpulannya oh iya, secara umum pasti ini misalkan saudara kita dari salafi. Walaupun yang cingkrang juga bukan hanya dari salafi sebetulnya ya. Seperti jamaah tabligh juga. Itu celananya cingkrang juga ya. Orang Madura juga, Ustaz. Orang Madura ya. Nah, kalau orang Sunda itu kalau lagi hujan aja apa Munawar. Tuh, beda-beda. Jadi itu menunjukkan kepada identitas tertentu ya, identitas kelompok, yaitu boleh Pak Munawar ya. Kira-kira ada lagi yang lain nggak? Silakan Pak Munawar. Fenomena-fenomena ini. Yang menjadi identitas budaya tertentu ya, tapi bentuknya bukan gue love dia. Ada lagi Pak Munawar? Sudah itu aja dulu, Ustaz. Sudah dijemput, Itu aja dulu ya. Siap. Ini ada Kang siapa? Kang Muhammad Rizki ya. Muhammad Rizki hadir ini. Muhammad Rizki bisa mendengarkan? Hadir, bisa dengar.
Dari mana ini Kang Muhammad Rizki? Dari Bandung, Ustaz. Oh, dari Bandung. Oh, orang Bandungnya. Orang Bandung mah ngerti Sunda berarti. Kira-kira bisa bikin contoh Kang Muhammad Rizki? Silakan. Apakah mau Aduh, Akuya atau Bia atau yang punten Tobi ya? manawi nembe nembe lebat abi teu terang naon ya. Oh, lebih lebat. Mohon, bisa biasa. Ya. Nah, tapi minimal ini ada sedikit gambaran lah terkait dengan pembagian ini. Oh iya, nanti saya bagikan dulu ini. Sayang. Menaros Tad. Mana sok sambil disambil lah. Iya Sambil. terkait goer lafdiah tobi'iyah kan menurut hadis misalkan perempuan ditanya dilamar tapi dia diam itu kan tanda setuju. Tapi kalau misalkan dia diam itu dengan raut muka yang bukan pertanda tidak mau tapi tidak bilang karena mungkin karena terpaksa dijodohkan dengan orang tua saat kumaha saat misalkan dia diam tapi tidak menjawab gitu, tapi dengan raut muka yang terlihat tidak setuju seolah gitu Sat. Ya, itu kan nanti kelihatan ya. Nah ini kita harus pinter ini, apalagi sudah belajar mantik ini. Ini arahnya kemana ini walaupun diam ini? Diam ini apa diam bahagia atau diam sebaliknya? Ya, kalau ada raut muka kemungkinan diam itu justru malah sebaliknya, maka justru malah jadi jadi harus ditanya ini setuju nggak gitu. Jadi harus ditanya lebih jelas lagi. Jadi tergantung daripada nantinya dalalah dari si dalalah wadiyahnya ya, khususnya dalalah ininya, dalalah tadi itu yang apa tobiyahnya ya, dilihat itu dan kita harus paham gesturnya. Tapi ini gestur nolak atau gestur itu. Tapi lamun cemberut mahnya itu kayaknya diam tapi cemberut. Nah ini berarti itu sebenarnya menunjukkan penolakan gitu. Bisa jadi menunjukkan penolakan. Apalagi misalkan biasanya kan sebelumnya sudah disepakati sebetulnya biasanya ngobrol dulu ya. Ada yang mau datang misalkan ya dihadirkan itu si anak dengan si bapak sudah komunikasi gitu ya. Jarang-jarang sebetulnya yang gak ada tegugur te angin ya cek orang Sunda. Datang-datang dipuguh gitu. Pasti ada komunikasi dulu. Jadi biasanya ada komunikasi ataupun mungkin bisa dipending nanti ditanyakan kembali kalau memang meragukan ya gitu. Jadi seperti itu Kang Mufti ya bisa dipahami ya. Bisa Jadi bisa. tidak mutlak, makanya ini tidak menjadi kajian ilmu mantik nantinya, kajian ilmu mantik secara khusus ya gitu. Karena memang Iya. terkadang ada sisi relativitas gitu yang eh, mungkin di sebagian kalangan ini bisa dipahami sebagai A tapi di komunitas yang lain bisa jadi dipahami sebagai B. Nah, jadi ada sisi relativitasnya terkadang ya. Tapi memang bab dalal ini memang perlu dibahas dalam mantik ini sebelum kepada kajian pokok kaitan dengan masalah lafadznya ya, kajian dengan masalah lafadznya. Oh ya, saya bagikan dulu ini. Cek, bismillah Ustaz. Iya, atas kurung. Mikna. Gimana? Silakan. Iya, Ustaz, atas kurung mikna. Tadi mah tetiasa. Oh, tadi terbiasa. Silakan bikin contoh atau kalau udah bisa mah silakan. Oh iya, Ustaz. Dilala goer lab dia akliyah. Pemii tiasa Ustaz, misalkan di luar teh sir sendal gitu. Berarti menunjukkan bahwa di dalam rumah itu banyak orang. Nah, betul. Oh ini adalah akliyah ini ya. Masuknya di lala akliyah. Jadi wah ini banyak orang nih ya. Nah kita juga bisa menipu sebetulnya, bukan menipu ya. Jadi misalkan seperti kalau kita apa? Kita khawatir terhadap keluarga kita misalkan ya keselamatannya misalkan. Nah kita lagi sapar di rumah lagi sepi orangnya kita lagi sapar semuanya. Ya tapi kita khawatir ada yang masuk ke rumah kita.
Nah, misalkan dijejerkan saja banyak sendal di luar gitu. Jadi ketika pas ada pencuri mau masuk, dilihatnya, wah ini banyak orang gitu. Jadi dia nggak jadi misalkan. Padahal kita permainkan itu dilalah akliyah, guer lafdiyah dari si pencuri tersebut. Itu maksudnya akliyah ya, yang barusan bisa dipahami. Halo? Kemute Kang. Bisa dipahami? Bisa ya? Insya Allah. Bisa Bisa, bikin Ustaz. contoh yang lain, silakan. Kang Barkan, ada yang bertanyakan, silakan. Tadi Kang, Ustaz, yang terkait masalah dalalah wabiyah guer lafdiyah, Ustaz. Tadi kan antum menyinggung tentang masalah hadis selisih Yahudi dengan cukur kumis dan membanyakkan jenggot ya, Ustaz. Tahu Anda, Ustaz, apa namanya keputusan dari Persis itu bahwa apa namanya mencukur memanjangkan memotong jenggot dan memanjangkan kumis itu hukum asalnya adalah menjadi boleh gitu, Ustaz. Karena tadi apa kajian mantik tadi, Ustaz. Karena kan yang diselisihi kan keterkaitan masalah selisih Yahudi dan Nasrani ketika di zaman dahulunya, Ustaz. Ya, ya. Terus gimana? Itu penjelasannya seperti apa, Ustaz? Kalau itu, Ustaz? Apa namanya salahnya atau Ya, kalau kajian usul fikihnya kan jadi apa? Ada yang istilahnya itu pendekatannya taklili ya. Itu ada yang pendekatan bayani, kalau ini pendekatannya taklili. Kalau taklili itu dilihat ilatnya apa ilatnya. Dan nanti hukum itu al-hukmu yaduru mal ilah wujudan wa adaman. Ada dan tiadanya ilat itu, hukum itu tergantung dari ada dan tiadanya ilat. Ada ilat maka ada hukum, maka tiada ilat maka tiada hukum gitu. Jadi ini kajiannya tentang itu, tentang apa? Tentang metodologi istidlal nantinya kalau seperti ini. Oh, persis kayak taklilinya itu, Ustaz, ya. Kuyala pas ini Ustaz Isbal itu, Ustaz. Pendekatannya taklili. Sama halnya misalkan kalau kajiannya termasuk juga isbal. Isbal kan ada yang pendekatannya bayani. Bayani itu nanti kesimpulannya bahwa memang isbal haram, neraka. Nah, kalau yang pendekatannya taklili itu nanti ilatnya itu adalah sombong. Sama logikanya al-hukmu ya dulu mal ilah wujudan wa adaman. Jadi begitu, ya. Ya, Bisa dipahami? bisa, Oh Ustaz. ya. Sebentar. Ya, alhamdulillah. Masih terdengar ini? Masih. Masih, Ustaz. Ya? Halo ya. Nah itu. Coba ada yang bisa kasih contoh nggak untuk dalalah yang akliyah? Kira-kira contohnya apa saja? Kalau tadi kan kebanyakan yang guer lafdiyah ya, sekarang yang lafdiyah. Jadi dalalah gimana, Kang Barkan? Silakan. Ya, dalal yang lafdiyah apa yang guer lafdiyah, Ustaz? Yang lafdiyah kan ada yang akliyah, ada yang tabi'iyah, kemudian ada yang wad'iyah. Token hurung saat tokennya menyala. Wah, ini tokennya tinuti itu itu kan berupa suara ya. Itu menandakan mau habis ya. Itu menandakan Itu mau lafdiah habis. bukan Seth? Gimana? Bunyi lafdiah bukan Seth kalau bunyi? Iya, itu lafdiah kalau bunyi. Maksudnya ke lafdiah. Jadi berupa saut nantinya. Ya, berupa saut. Oh iya iya. Coba contoh yang lain. Kang Albani ini. Bisa Albani silakan. Bisa, Bikin misalkan contoh. ada yang berbicara di dalam kamar, berarti menunjukkan
ada orang gitu. Nah, betul. Itu menunjukkan ada orang di kamar tersebut, ya. Ada yang tilawah dan lain sebagainya. Boleh lah. Silakan sekarang Pak Munawar, silakan. Bikin contoh. Apakah mau yang akliyah? Apa yang mau tobi'iyah ataukah yang wad'iyah? Silakan. Pak Munawar mendengarkan? Jadi pembedanya itu untuk dalalah yang akliyah itu ada sifat logis di sana, ada hubungan sebab akibat ya, sehingga nanti sesuatu yang asalnya tidak diketahui jadi diketahui karena adanya petunjuk di sana ya, petunjuk misalkan tadi adanya suara dan lain sebagainya. Nah, misalkan contoh lain ya, ada suara motor misalkan ya, itu menunjukkan bahwa di sana memang ada sepeda motor misalkan ya itu. Kemudian juga dan lain sebagainya, pokoknya berupa saut saja ya, itu yang lafdiah itu berupa saut ya. Itu silakan, mungkin ada yang lain. Ini Albani, ini Nur Hakim ya, bisa bikin contoh, silakan. Nah, tadi atas Gimana Albani? Ya, tadi kita atas coba. anu ieu teh anu suara di kamar. Oh, suara di kamarnya. Iya, boleh lah. Silakan. Nah, ini Kang Muhammad Rizki ini, silakan. Dari Bandung ini. Bisa bikin contoh Kang Muhammad Rizki, silakan. Belum Ustaz, Ana nyimak dulu Ustaz. Oh, nyimak dulu. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nah, ini ada yang dari Tasik ini. Gimana? Sehat? Orang Tasik? Alhamdulillah Ustaz, sehat, kumaha samulihna. Nah, ini. Gimana nih Kang Reksi ini? Bisa bikin contoh, silakan. Walaupun baru masuk ini. Ya. Jadi kajian kita ini adalah kaitan dengan kajian bab dalalah dulu ini. Sebelum masuk nanti kepada dalalah wad'iyah, dalalah lafdiyah. Wad'iyah masuk ke mutabakiyah, tadomuniyah, kemudian ada talazum ya, talazumiyah ini. Kemudian nanti ada luzum terbagi lagi nanti. Silakan. Apa contohnya ini? Nyimak lah Ustaz. Nyimak lah. Aduh, Boleh, abot. Ngareh lah bukuna Ustaz. Mereka pula, mangga. Siap, Ini kajian mantik. Saut ambulan sautnya. Nah, betul. Saut itu ambulan ya. Ambulan menunjukkan ada yang meninggal, ada yang mau gawat darurat. Oh iya, jangan salah, ambulan juga itu ada beberapa makna, ini beda-beda suaranya juga ya. Ada yang menunjukkan meninggal, beda lagi itu. Saya kurang tahu, tapi bisa dicek lah di internet. Ada yang misalkan lagi sakit ya, itu beda lagi suaranya itu. Dan suara ambulan dengan suara pemadam kebakaran saya pikir beda ya. Kalau nggak salah suaranya beda. Jadi kita pun bisa mendengarkan yang jauh juga dari jalan ya. Itu tapi masih terdengar suaranya, bisa membedakan. Oh, ini ada jenazah ini. Apalagi pada waktu itu, pada waktu Covid ya, bolak-balik hampir tiap jam nih saya keluar dekat rumah dekat jalan gede. Tuh, waktu Covid itu hampir tiap jam mungkin ada ambulan, dan itu orang langsung berpikiran bahwa ternyata banyak orang yang meninggal karena Covid ini hampir tiap jam. Nah, itu dari dalalah yang lafdiyah itu yang akliyah ya, yang akliyah. Silakan Kang Dai, ini ada yang masuk. Kang Dai bisa bikin contoh. Kang Dai silakan. Punten Ustaz, baru masuk. Baru masuk, boleh lah, nggak apa-apa, diampuni. Nah, ini ada Ibu Susi ini. Bu Susi gimana? Bisa bergabung, bisa bikin contoh?
Maaf Ustaz, baru gabung jadi belum paham apa yang ditanyakan, baru menyimak. Boleh. Ini kajiannya bab dalalah ini. Jadi dalalah itu memahami sesuatu dari sesuatu yang lain. Ya, dan biasanya dalalah itu ada petunjuk lah. Gitu. Jadi memahami sesuatu yang tidak diketahui dari sesuatu yang diketahui. Ya, ada yang berupa lafdiyah, ada yang berupa ghair lafdiyah. Kalau yang lafdiyah itu terbagi 3. Ada yang akliyah. Kalau akliyah itu berupa hubungan logis ya. Saya ngomong di sini misalkan menunjukkan bahwa oh iya berarti Ustadz Ginanjar hadir. Gitu. Misalkan ketika saya off kan ya videonya misalkan. Tapi walaupun di off kan seperti ini ya tetap masih ada suaranya dan kemudian yang hadir di sini misalkan menyimpulkan bahwa itu adalah suara Ustadz Ginanjar. Nah itu kan menunjukkan adanya saut tersebut, itu menunjukkan adanya hubungan logis, adanya orang dan orang tersebut ini suaranya khas adalah suaranya Ustadz Ginanjar misalkan. Nah itu berarti menunjukkan dalalah yang lafdiyah, yang akliyah. Kemudian ada yang tobi'iyah. Kalau tobi'iyah itu lebih kepada sifat natural ya, natural alamiah gitu. Misalkan au, nah itu menunjukkan tertusuk misalkan duri ya gitu. Atau misalkan suara rintihan, nah itu menunjukkan rasa sakit misalkan. Nah itu menunjukkan lafdiyah yang tobi'iyah. Nah satu lagi itu ada yang lafdiyah tersebut itu disepakati secara bersama misalkan ya, secara konsensus oleh manusia. Nah ini berarti masuknya itu kalau yang dalalah yang ini itu masuk dalam dalalah sautnya itu atau lafdiyahnya itu yang wadiyah. Jadi memang ditempatkan dengan makna yang memang semestinya ya. Biasanya kalau kita lihat misalkan seperti kita lihat di kamus, nah yang kamus itu maka itu kamus itu dalalah lafdiyah wadiyah ya, dalalah lafdiyah itu yang wadiyah. Yang ghair lafdiyah itu misalkan tadi ada yang akliyah ya, misalkan adanya yang coret-coret menunjukkan ada orang yang coret-coret, kemudian juga itu menunjukkan adanya hubungan akal. Ada yang misalkan hubungannya amal alamiah ya, kalau yang alamiah itu tobi'iyah ya, itu misalkan seperti wajahnya memerah menunjukkan malu, nah itu menunjukkan alamiah ya, ghair lafdiyah, bukan berupa lafad. Yang satu lagi yang wadiyah. Kalau yang wadiyah ini bisa jadi kajian semiotika ya, kajian tanda ini, kajian tanda ini. Seperti tadi misalkan kaitan dengan janur kuning menunjukkan adanya yang menikah misalkan atau ada yang hajatan. Nah ini kajiannya menarik ini, seperti ini tuh. Misalkan contoh begini kalau kajian hubungannya dengan masalah fikih. Kalau dulu itu misalkan adanya janur kuning itu menunjukkan adanya peribadatan. Ya, peribadatan agama tertentu atau agama nenek moyang misal. Tapi ternyata kontennya sekarang sudah berubah ya. Orang melihat adanya janur kuning, itu kontennya itu bukan lagi adanya peribadatan yang tadi, bahkan sudah tidak ada ya. Gitu. Tapi orang cenderung berpikirnya itu bahwa ketika ada yang janur kuning maka ini ada yang hajatan. Nah janur kuning dengan hubungan dengan adanya yang hajatan ini itu adalah dalalah ghair lafdiyah wadiyah ya, yang sudah menjadi berupa adat, berupa tanda, yang tanda tersebut itu disepakati. Nah kalau berupa lafdiyah itu bedanya itu berupa saut atau berupa lafad yang memang sudah disepakati secara bersama, dan ini yang menjadi kajian ilmu mantik nantinya. Bisa dipahami ya, mudah-mudahan insya Allah dibulak-balik nanti kita akan banyak menggunakan contoh nantinya. Kita lanjutkan. Nah, yang menjadi kajian ilmu mantik itu adalah dalalah lafdiyah, wadiyah. Jadi dalalah berupa saut atau
ya, berupa tulisan misalkan yang bermedium bahasa itu bisa berupa saut atau tulisan yang disepakati bersama nantinya. Nah, ini terbagi 3 ya. Pertama ada yang mutobakiyah, yang kedua ini ada yang tadomuniyah, yang ketiga ini adalah ada yang talazumiyah ya. Ya, makna yang talazum. Nah, apa yang membedakannya? Nah, begini. Kalau yang mutobakiyah itu adalah maknanya itu mutobak. Jadi mutobak itu sesuatu yang memang sempurna dan terpenuhi ya. Sempurna dan terpenuhi. Misalkan begini. Ketika disebutkan kata rumah. Saya jual rumah ini kepada Anda misalkan. Nah, maksud rumah di sana kan itu maksudnya seluruh rumah ya. Termasuk juga gentingnya, termasuk juga pintunya, termasuk juga tiangnya, termasuk juga dan lain sebagainya. Pokoknya semua terkait dengan rumah, maka itu masuk dalam lafaz tersebut ya, dan dipahami keseluruhannya. Nah, kalau keseluruhannya itu ya dipahami keseluruhan, maknanya itu keseluruhan sama, maka itu disebut dengan mutobak ya, disebut dengan mutobak. Mana yang mutobakiyah? Mutobakiyah. Kalau dalam analisis usul fikih yang mutobakiyah ini nanti masuknya dalam kajian mantuk ya. Mantuk ini berupa lapatnya itu adalah lapat yang mutobakiyah ya, yang mantuk itu. Jadi khususnya ada yang mantuk sorry, ada yang mantuk yang guer sorry. Nah, mantuk yang sorry ini itu adalah berupa seperti ini, berupa lafad yang lafadnya tersebut itu langsung mutobakiyah ya, mutobak. Nah, kemudian ada juga yang tadomuniyah. Nah, kalau yang tadomuniyah itu tidak menunjukkan kepada keseluruhan, tapi hanya sebagiannya saja ya, hanya sebagiannya saja. Misalkan ketika kita memperbaiki rumah, oh iya, rumah saya sedang diperbaiki, mohon maaf saya tidak menerima silaturahim dulu karena rumah saya sedang diperbaiki. Nah, pertanyaannya apakah seluruh bagian rumah yang diperbaiki? Tentu saya tidak ya. Bisa jadi itu pintunya saja, bisa jadi jendelanya saja, bisa jadi temboknya dan lain sebagainya. Itu. Nah, itu menunjukkan bahwa itu menunjukkan kepada logika tadomun ya. Tadomun itu juz'un ya. Jadi bagian dari makna secara keseluruhan yang mutobak. Jadi harus dipahami dulu yang mutobaknya. Ketika sudah dipahami yang mutobaknya, kemudian ada satuan-satuannya. Nah, bisa jadi ketika yang dimaksud itu adalah makna yang tadomun, makna yang ada di dalamnya yang menjadi bagian daripada keseluruhan lafaz itu. Misalkan begini. Seperti misalkan kita menyebut menyentuh misalkan. Nah, menyentuh ini kan banyak ya. Bisa menyentuh dengan tangan, bisa menyentuh dengan kaki dan lain sebagainya. Tapi pada intinya sama, bahwa menyentuh di sana itu adanya sentuhan ya, itu pertemuan antara dua benda misalkan ya di dalamnya, bisa jadi berupa kulit dan lain sebagainya. Nah, ada satu lagi maknanya itu adalah talazum, makna talazum. Nah, kalau makna talazum ini itu makna yang sebetulnya makna yang di luar ya, makna yang di luar, makna yang melazimkan gitu, makna yang di luar. Kalau tadi kan cenderungnya ada di dalam ya, cenderungnya ada di dalam. Seperti misalkan kalau analoginya rumah, misalkan tadi rumah, makna rumah secara keseluruhan, maka itu menjadi mutobak, disebut rumah. Nah, kemudian yang terbayangkan sebuah rumah yang sempurna. Nah, dengan pintunya, dengan gentingnya dan lain sebagainya, maka ini masuk ke dalam ranah yang mutobak. Nah, ada yang menunjukkan kepada sebagiannya saja ketika disebutkan rumah,
Maksudnya itu bukan rumah secara keseluruhan, tapi itu hanya bagian-bagiannya saja misalkan. Nah, penunjukan tersebut itu menunjukkan bahwa itu logikanya itu adalah dalalah yang tadomuniyah, ya. Jadi dalalah lafdiyah, wad'iyah, tadomuniyah, ya, tadomuniyah. Nah, kemudian ada satu lagi itu yang talazumiyah, ya, talazumiyah. Jadi kalau yang talazumiyah ini itu sesuatu yang maknanya itu seperti begini misalkan. Manusia itu dihubungkan dengan kemampuan memasak misalkan, ya. Manusia dengan kemampuan memasak. Yang bisa memasak ini kan hanya manusia, ya, gitu. Hanya manusia. Tapi hubungan antara manusia dengan memasak ini kan tidak ada hubungan secara langsung, ya. Tapi ketika disebutkan bahwa manusia itu adalah makhluk yang bisa memasak, maka kemampuan terkait dengan memasak tersebut itu adalah hubungan yang talazum, ya, talazum. Bukan hubungan dalam artian menjadi bagian daripada juz'un daripada si manusia itu sendiri, ya, ataupun ta'rif daripada manusia, ya, gitu. Ta'rif daripada manusia. Tapi itu sesuatu yang di luar tersebut itu adalah makna talazumnya, ya, makna talazumnya. Gitu. Kita coba misalkan kalau di buku-buku, ya, kita coba buka misalkan ada beberapa contoh yang lain ini. Kita lihat dulu. Nah, ini dalalah lafdiyah iltizamiyah, ya, atau tadi talazumiyah. Jadi yang dimaksudnya itu bukan makna secara utuh, ya. Juga bukan sebagian maknanya. Jadi bukan secara mutobak, juga bukan secara juz'un atau bagiannya. Tapi makna yang di luar esensi lafaz tersebut, tapi masih mempunyai keterikatan, ya. Jadi masih mempunyai keterikatan. Jadi sesuatu yang di luar, ya, di luar makna daripada yang mutobak dan makna yang tadamun, ya, atau bagian itu, tapi itu masih mempunyai hubungan atau keterikatan, ya, hubungan atau keterikatan. Nah, di sini ada macam-macam luzum, ya, itu untuk lebih kejelasannya itu. Jadi kaitan dengan hubungan antara sesuatu yang talazum tadi, itu misalkan seperti manusia dihubungkan dengan singa misalkan, ya, itu karena keberaniannya. Nah, ini kan itu makna talazum, ya, ketika ada manusia yang berani disebut dengan asad. Padahal sebetulnya asad itu, ya, makna yang hakikinya itu makna singa yang memang secara jelas, ya, gitu, menunjuk kepada binatang tertentu. Tapi kalau dihubungkan dengan manusia, maka ini menunjukkan bahwa itu adalah manusia yang pemberani misalkan. Nah, ini adalah makna yang talazum. Padahal manusia dengan asad itu sesuatu yang tidak ada hubungan sama sekali, ya, kalau kaitan dengan manusia dan asadnya. Tapi kemudian manusia menghubungkannya. Nah, hubungan antara asad manusia yang disebut pemberani itu dengan asad dengan manusia secara umum, ya, itu. Nah, hubungan ini adalah hubungan yang talazum. Nah, yang talazum ini, ya, hubungan yang luzum ini itu ada beberapa kategori. Yang pertama itu ada yang memang sesuatu yang bayin, ya, sesuatu yang memang jelas. Jadi ini tidak memerlukan kepada sesuatu yang
Jadi apa ya Kak Bayin ini sesuatu yang jelas. Jadi memang maaf. Ini sesuatu yang guer bayin. Yang pertama itu, yang guer bayin itu berarti sesuatu yang tidak jelas. Kalau yang sesuatu tidak jelas itu berarti memang harus ada sesuatu yang memastikan, ya hubungan itu apa, misalkan gitu. Gitu. Misalkan alam itu baru, loh kok langsung kesimpulannya alam itu baru misalkan, ya itu harus ada hubungan logis dulu. Ini gimana kok alam langsung dihubungkan dengan baru misalkan. Nah ini kan secara tidak langsung ini perlu penelitian kembali gitu. Kalau yang ada talazum ini menyebutkan alam itu baru, ya, tapi alam menyebutkan alam baru tersebut itu tanpa adanya burhan, tanpa adanya pembuktian, ya, tanpa adanya pembuktian. Jadi ini sesuatu yang oke, itu lazim gitu. Gitu. Tapi itu perlu pembuktian. Apakah itu konsisten tidak? Kalau dalam ilat itu, kalau dalam ilmu nanti itu, kalau dalam ilmu usul fikih ya, kaitan dengan kajian ilat, ini ilatnya mundobit tidak? Ini ilatnya konsisten tidak? Ya, ini ilatnya konsisten tidak? Misalkan dalam kasus rokok ini. Nah, rokok dengan madorot misalkan ya. Apakah memang dipastikan bahwa rokok itu memadorotkan? Ya. Kemudian ternyata ada juga yang sehat misalkan, ya, kakek-kakek misalkan udah di atas 100 tahun tapi masih merokok tapi sehat misalkan. Nah ini kan bisa jadi hubungan lazimnya itu antara rokok dengan ini itu apakah bayin sesuatu yang jelas atau misalkan gair bayin saya yang tidak jelas. Jadi masih perlu pembuktian. Nah ada yang keterikatan antara malzum dengan si lazimnya itu, ya, malzum dengan lazimnya itu, ya, malzum itu berarti yang diikat, ya, malzum itu yang diikat. Kemudian kalau lazim itu nanti sesuatu yang mengikat, ya, sesuatu yang misalkan begini. Seperti tadi misalkan alam itu baru, ya, alam ini disebut malzum, baru itu disebut dengan lazim. Jadi kalimat baru itu mengikuti kalimat alam, ya. Nah pertanyaannya apakah alam, hubungan alam dengan baru itu suatu hubungan yang jelas bahwa alam itu dipastikan baru? Nah ini kan masih belum jelas gitu. Jadi harus perlu ada semacam pembuktian. Nah kemudian ada yang luzumnya itu yang bayin yang jelas. Misalkan keterikatan seperti api dengan panas, es dengan dingin misalkan. Nah ketika disebutkan api maka pasti itu bersifat panas, ya, karena ini sudah menjadi aksiomatik ketika melalui penelitian di berbagai daerah dan lain sebagainya, misalkan bahwa api itu panas, maka panas itu identik dengan api dan api itu identik dengan panas. Nah kalau seperti ini kan menjadi mundobit. Jadi ini luzum bayin, ya, keterikatannya itu sudah sangat jelas. Sebagaimana misalkan es kemudian dengan sifat dingin, ya, es dengan sifat dingin itu keterikatannya keterikatan yang sangat kuat, jadi bayin. Jadi teman-teman juga harus bisa membedakan ketika ada yang dalalah, yang iltizamnya atau talazumiyah ini itu apakah bayin ataukah tidak, ya, bayin ataukah tidak. Jadi harus jelas. Nah kalau dalam kajian ilmu mantik itu harus yang bayin, ya, harus yang memang keterikatannya itu, kalaupun memang menggunakan logika iltizamnya, itu harus sesuatu yang pasti, sesuatu yang memang bisa dibuktikan. Misalkan ketika api, hubungan api dengan panas tadi, itu kan sudah jelas hubungannya itu hubungan yang ada keterikatan sebab akibat secara langsung, khususnya kaitan dengan sifat daripada si api tersebut yang memang panas. Kemudian juga luzum ini ada yang memang sifatnya khusus, ya. Jadi lazim yang bayin ini yang jelas juga ada dua. Pertama ada yang makna secara khusus, kemudian ada yang
makna secara umum ini ya, makna secara umum. Misalkan begini. Jadi ada yang memang mayakfi fihi ya tasawur al-malzum. Jadi keterikatan yang bisa dipahaminya itu cukup dengan membayangkan malzumnya saja. Misalkan angka 4 dengan angka 4 dengan genap misalkan. Itu kan sudah dibayangkan juga sudah pasti bahwa angka 4 itu pasti bilangan genap gitu ya. Termasuk angka 3, maka lazimnya itu adalah sesuatu yang ganjil. Ini kan sudah jelas secara khusus, jelas hubungannya itu ya antara 3 dengan ganjil, antara 4 dengan genap ya. Jadi ini luzum bayin bil makna al-akhas. Kemudian ada luzum bayin bil makna al-am. Nah, kalau ini memang keterikatan yang tidak akan dipahami kecuali dengan membayangkan masing-masing lazim dan malzum. Kalau tadi tidak perlu dibayangkan juga sudah jelas ya. Tuh, misalkan antara manusia dengan tadi kemampuan memasak misalkan. Memang keduanya ada keterikatan antara manusia dengan memasak, dan yang bisa memasak itu hanya manusia. Tapi apakah ketika disebut kata manusia misalkan seseorang itu langsung dia itu berpikir bahwa manusia itu adalah makhluk yang memasak? Nah, ini tentu saja ini hanya makna secara am saja ya, secara umum saja itu. Jadi memang ini perlu dibayangkan, oh iya manusia masak gitu ya. Oh iya dibayangkan, ternyata ketika disebutkan masak pasti itu manusia. Tapi ketika disebutkan manusia belum tentu bayangan orang itu manusia itu adalah makhluk yang bisa memasak misalkan. Contoh lain misalkan seperti cinta dan kebahagiaan. Ya, apakah keduanya memang punya keterikatan? Ya, biasanya misalkan yang cinta mau mencintai itu pasti bahagia misalkan. Atau misalkan ada hubungan logis antara keduanya. Hanya memang pertanyaannya apakah setiap orang yang mencintai itu pasti dia itu bahagia atau dicintai itu dia itu bahagia. Nah, ini kan perlu ada semacam pembayangan lebih luas lagi gitu. Karena memang tidak melazim, ada lazim di sana, ada yang bayin ya. Tapi bayinnya itu ada yang secara khusus yang memang ini lebih pasti, ada yang memang lebih umum ya, ada yang lebih umum. Kemudian luzum berdasarkan ruangnya itu terbagi 3. Ada yang luzum dihni, kemudian ada luzum yang khoriji, kemudian ada luzum dihni dan juga khoriji. Nah, kalau lihat luzum dihni ini adalah keterkaitan dengan secara rasional ya, seperti antara gerak dan diam misalkan. Nah, kemudian antara buta dan melihat misalkan, antara tuli dan mendengar. Nah, ini kan dua hal ini itu ada keterikatan secara rasional. Jadi tidak akan bisa dipahami ada yang buta melihat itu kalau tidak ada yang buta, dan buta itu kalau tidak ada yang melihat ya. Itu. Kalau dengan tidak melihat. Jadi ini ada hubungan kontradiksi sebetulnya, tapi hubungan kontradiksi itu melazimkan adanya hubungan rasional dalam keduanya. Ketika satu itu tidak ada, maka menjadi tidak bisa dipahami. Ada luzum secara khoriji, misalkan seperti gagak dan warna hitam. Sebetulnya kan tidak ada hubungan antara gagak dan warna hitam. Namun memang faktanya tidak ada gagak yang tidak berwarna hitam. Ya, gitu. Jadi unsur khoriji ini. Jadi luzumnya itu luzum khoriji, sesuatu yang di luar. Gitu. Nah, gagak dengan warna hitam. Warna hitam dengan gagak kan tidak ada hubungan, tapi memang tidak ada, ternyata faktanya tidak ada gagak yang tidak berwarna hitam, semuanya berwarna hitam. Tapi masalahnya adalah secara logika itu masih memungkinkan bahwa mungkin saja ada gagak yang berwarna putih. Nah, karena adanya kemungkinan tersebut, itu adalah masuknya ke dalam luzum secara khoriji. Kemudian ada juga luzum dihni dan juga khoriji. Nah, ini dua-duanya ini. Jadi keterikatannya di samping juga secara akal, juga ada di alam luar atau di sesuatu yang khoriji, sesuatu yang eksternal. Misalkan keterikatan antara angka 3 dan makna ganjil. Akal kita tidak mungkin menolak, ya. Akal kita tidak akan mungkin menolak bahwa keterkaitan antara 3 dengan ganjil. Ya 3 ya pasti ganjil, secara logika itu sudah pasti. Ya. Tapi di luar itu juga kita tidak akan menemukan angka 3 kecuali ada dalam keadaan ganjil. Itu. Jadi secara khoriji pun ini masuk dua-duanya. Jadi luzum dihni sekaligus juga luzum secara khoriji. Nah,
ini tentu saja memang kajian mantik ini agak langsung lebih menyempit lagi ya, langsung lebih menyempit lagi. Jadi kajiannya itu adalah kaitan dengan dalalah wad'iyah, ya, lafdiyah wad'iyah. Nah, ada yang mutobakoh, ada yang tadamuniyah. Kemudian ada satu lagi itu yang iltizamiyah. Yang iltizamiyah juga dibagi lagi ini. Jadi ada ya luzum yang bayin, ada luzum yang ghair bayin. Yang menjadi kajian ilmu mantik itu luzum yang bayin ya, yang jelas. Kalau luzum yang tidak bayin, maka itu biasanya menjadi sumber perdebatan ya. Termasuk juga diusahakan sebetulnya makna kenapa kita komunikasi bisa lancar itu karena memang masing-masing memahami secara mutobak ya, secara mutobak. Coba kalau pemahamannya secara tadamuniyah, nah bisa jadi mungkin persepsinya bisa berbeda-beda. Saya mengatakan rumah itu maksudnya itu hanya pintunya saja, tapi dipahami oleh mustami bisa beda lagi, bisa jadi itu adalah keseluruhan rumah. Nah, jadi di sini juga kadang terjadi perdebatan itu secara lafal itu karena perbedaan. Yang satu pendekatannya mutobakiyah, yang satu pendekatannya talazumiyah atau iltizamiyah, yang satu misalkan pendekatannya juz'iyah. Itu. Jadi harus disepakati dulu ini yang mana ini, yang makanya ketika antum berdiskusi dengan yang lain itu harus jelas ya. Antum berdiskusi dengan lain itu harus jelas batasan-batasan seperti apa, termasuk istilah-istilah yang digunakan. Seperti Ahasan misalkan dulu ya, kenapa beliau itu sering berdebat dan ada endingnya debat itu karena memang disepakati dulu dari awal istilah-istilah yang digunakan ya, aturan-aturan mainnya seperti apa. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang nantinya supaya tidak terjadi debat kusir, meminimalisir debat kusir. Karena kadang debat kusir itu terjadi karena perbedaan dari sisi pemahaman lafadz. Ada yang mutobako, ya, mutabakiyah, ada yang tadamuniyah, misalkan ya sebagian maknanya saja. Kemudian ada yang secara talazum. Dan talazum juga iltizamnya juga terkadang luzumnya itu luzum yang bayin, ada luzum yang ghair bayin. Yang menjadikan dasar itu, yang bisa dijadikan dasar itu hanya luzum yang bayin saja, yang sudah jelas ya, yang keterikatannya sudah jelas. Kalau yang tidak terlalu jelas, misalkan keterikatannya perlu pembuktian lagi ya, maka ini tentu saja secara pendalilan itu akan menjadi lebih lemah. Alhamdulillahirabbil alamin, sudah hampir jam 10 lebih 15. Padahal pembahasan berkutat hanya sekedar dalalah ya, tapi tetap saja ini hampir 1,5 jam pembahasan. Alhamdulillah. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Atau cukup? Tadi terkait yang luzum yang zihni, yang rasional, misalkan kan melihat dan buta. Berarti itu nanti masuk pembahasan takobulul alfad. Betul, nanti ada kajian kaitan dengan takobul alfad nantinya. Ini kaitan banget ini nantinya. Termasuk juga kalau dalam kajian apa? Termasuk juga dalam kajian usul fikih nantinya seperti kajian ilat ya. Ilatnya itu mendobit ataukah tidak? Kalau ilatnya itu tidak mendobit, berarti ini kayak ini yang ghair bayin. Yang bayin itu ya berarti harus mendobit. Ya, kalau yang bayin itu. Jadi hubungan talazumnya itu harus yang dobit. Jadi hubungan antara dua hal, ya, hubungan antara dua hal. Gitu. Dua hal ini kalau dalam dalalah ini masih berbentuk sesuatu yang baru ya. Ada yang lazimnya, ada yang malzum. Gitu. Jadi kalau yang lazimnya, misalkan begini, malzumnya itu api, ya. Sedangkan lazimnya itu adalah sifat panas. Ya, sifat panas. Nah, apakah sifat panas ini sesuatu yang melekat ya, sehingga konsisten dimanapun api itu panas itu. Nah, ini kan sesuatu yang memang sudah mendobit sifatnya, artinya sifat tersebut itu memang melekat. Nah, kalau sifatnya melekat itu nantinya kalau dalam kajian ilmu itu ilat yang konsisten, ilat yang mendobit, dan ilat seperti inilah yang dapat dijadikan sebagai dasar nantinya. Dasar untuk penghukuman terhadap sesuatu. Ya, misalkan begini. Homer itu diharamkan karena ada sifat memabukkan. Ya. Misalkan begini.
di antara keharaman homer itu karena di dalamnya ada unsur yang memabukkan, homer misalkan. Nah, kemudian kalau ada makanan-makanan yang lain atau minuman yang memang sifatnya itu memabukkan, nah ini memabukkannya juga harus jelas apakah memang mudobit tidak, ya. Kalau memang memabukkannya itu mudobit, maka bisa disamakan hukumnya antara hukum yang dulu yang asal sudah ada hukumnya, kemudian yang baru itu dihukumi sebagaimana hukum asal. Dalam kasus ganja misalkan, kalau memang konsisten ilat ganja itu bahwa itu memabukkan, maka itu bisa dipersamakan dengan dan ilatnya itu memabukkan itu memang konsisten. Ketika misalkan makan itu pasti akan ngeplay misalkan, ya itu kan konsisten. Nah ini berarti kaitannya dengan ilat yang kalau dihubungan antara ganjanya itu malzum, kemudian memabukkan itu menjadi lazim. Nah hubungan antara lazim dengan malzum ini bagaimana? Apakah konsisten tidak? Kalau konsisten, nah itu bayin. Kalau tidak konsisten berarti belum jelas ini, berarti gue bayin. Bisa dipahami Albani? Oh, mohon tiasa Ustaz. Turun. Harusnya, mohon. Jadi memang penting pisannya kajian mantiknya. Apalagi dikaitkan dengan kajian usul fikih ini nantinya. Gitu. Ya, alhamdulillah sudah jam 22.20. Ada yang mau ditanyakan? Silakan yang lain. Mudah-mudahan bisa konsisten ya. Alhamdulillah ada 12 orang ini. Kang Reksi, gimana? Sehat? Masih mendengarkan Kang Reksi ini? Aman, Ustaz, Kang aman. Muhammad Rizki. Ini Kang Reksi masih Ya, mendengarkan? siap. Masih. Iya, maos buku Dr. Anda Imas Masaroh Amin. Ustaz. Oh iya, kumaha? Nu di benda lah. Maksudnya sambil dibaca-baca lah. Oh, sambil baca-baca lah, mangga lah Kang Siap. dasarnya. Betul, boleh. Dulu beliau guru mantik waktu saya di Benda waktu itu. Pakai buku yang Muhammad Nur Ibrahim. Ya, ini ada Kang siapa ini yang baru? Ibnu Sabil ya. Ibnu Sabil ini dari mana? Ibnu Sabil bisa mendengarkan? Kang Ibnu Sabil? Kang Ibnu Sabil? Sepertinya agak terputus ya. Kang Rizki bisa dipahami? Muhammad Rizki? Kang Muhammad Rizki? Nah ini Ibnu Sabil ini. Terdengar? Saya baru ikutan saat masih awal. Dari mana Kang? Dari mana? Cibiuk. Dari Cibiuk. Dari mana? Dari Cibiuk Ustaz. Kang Ibnu Sabil dari mana? Dari Cibiuk. Cibiuk, wah Cibiuk mah cakatnya. Mohon Ustaz. Saya Ibnu Sabil deh. B Farhan Ibnu Sabil. Anu sok ngawas sareng ieu Ustaz Isan. Farhan, mohon. Sa? Ustaz Isan, tetanggina? Mohon caket sok ngawas. Oh, mohon. Alhamdulillah bisa gabung. Alhamdulillah kajian mantik kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Silakan dibaca-baca kembali. Saya juga sama lah. Ya, baca-baca kembali, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup saja ya. Alhamdulillah bisa bersilaturahim. Alhamdulillah semakin lama dulu jadi semakin banyak ya. Cukup ini ada sekitar 12 orang. Tadi awalnya hanya sedikit orang, tapi semakin mau ditutup ini semakin banyak yang ikut. Mudah-mudahan bermanfaat kajian terkait dengan dalalah ini. Dimulai tadi dari dalalah yang lafdiyah, ghair lafdiyah, dalalah lafdiyah akliyah, kemudian tobi'iyah, kemudian wad'iyah, kemudian juga dalalah ghair lafdiyah terbagi juga menjadi akliyah, wad'iyah, kemudian ada juga tobi'iyah. Kemudian yang dalalah lafdiyah wad'iyah itu terbagi lagi menjadi mutobakiyah. Kemudian ada tadomuniyah, kemudian satu lagi itu iltizamiyah ya.
Kemudian tadi yang iltizamiyah juga terbagi lagi. Jadi ada yang memang bayin, ada yang ghair bayin. Yang bayin juga terbagi lagi, itu ada yang memang secara khusus langsung, ada yang memang secara umum. Ya, secara umum talazumnya itu. Hubungan antara malzum dengan lazim. Terakhir satu lagi, secara ruang itu ada yang memang ruang dan waktu itu ada yang dihni, ada yang khoriji, kemudian ada dihni dan juga khoriji. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus Ustaz, Jazakallahu khairan Ustaz. Sami-sami. Maka sami-sami. Biasa rehat sadayananya. Salam ke keluarga.